Siang pemirsa CNN, hari ini Kamis tanggal 14 Desember 2023, saya berada di Pengadilan Negeri Depok untuk mengikuti giat firma hukum Abdi Nusantara untuk meliput sidang perkara 329 terkait 25 kepala keluarga yang menempati lahan seluas kurang lebih 4.000 meter persegi di RT 02 RW 05 Kelurahan Limo, Kota Depok yang terancam dieksekusi Pengadilan Negeri Depok atas permohonan M. Husni Tamrin berdasarkan SHM nomor 6 tahun 1973 dan meliput gugatan lelang HGB 2253 dengan agenda mediasi pertama. Berikut liputannya. Mau tanya apa permasalahan gugatan yang diajukan dalam perkara ini, Pak? Ini perkara bantahan dengan nomor registrasi 329. Pokok perkaranya adalah keberatan dengan suatu putusan pengadilan terhadap lokasi tanah milik dari pembantah. Itu intinya yang berlokasi di Kelurahan Limo, RT 2 Kecamatan Limo, ya, Kota Depok. Jadi antara siapa dengan siapa, Pak? Penggugat dan tergugat. Pembantahnya itu Ibu Rosana Rangkuti melawan, ya kan, para terbantahnya itu khusus yang utama itu saudara Muhammad Husni Tamrin selaku pemenang perkara sebelumnya. Luasannya berapa, Pak? Luasannya hampir 5.000 meter. Sebenarnya sidang bantahan ini kan perlawanan terhadap Aan Maning mengarah kepada eksekusi. Maka secara aturan boleh dilakukan satu gugatan bantahan atau perlawanan. Izin saya tambahkan apa yang sudah disampaikan oleh rekan Sutara. Di pokok permasalahan dalam perkara ini kan, jadi ini ada sekitar 25 kepala keluarga yang bertempat tinggal di RT 2 RW 5 Kelurahan Limo sudah lebih dari 60 tahun yang lalu. Bahkan kayak Bang Lukman dan lain-lain itu lahir di tempat itu. Tetapi kemudian pada 2018 digugat oleh namanya Pak Haji Husni M. Tamrin yang katanya memperoleh hak milik nomor 6 tahun 73 yang menyatakan lokasinya di situ. Nah, bergulir sampai dengan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, kalah. Bahkan sudah keluarlah penetapan dari ketua pengadilan, penetapan Anmani akan mengeksekusi lokasi itu berdasarkan permohonan dari si pemenang gugatan itu, karena banyak pihak yang di dalam lokasi itu yang tidak digugat pada perkara itu, makanya salah satu lah kita mengajukan namanya bantahan. Gitu. Kami tim ya yang ditunjuk oleh warga selaku kuasa hukum telah mencermati, membaca, memeriksa semua bukti-bukti yang ada. Ternyata objeknya memang berbeda. Jadi Bapak Ibu semua termasuk ini sudah punya sertifikat, Bu Haji juga punya sertifikat hak milik. Objeknya jelas dinyatakan dalam semua dokumennya, baik dalam sertifikatnya maupun dalam SPP PBB, petak objeknya ada di RT 2 RW 5. Sedangkan dari pihak penggugat pada saat itu dalam perkara 275 itu letak objeknya ada di RT 14 RW 5 Kelurahan Limo. Artinya objeknya berbeda. Tetapi dalam gugatannya mendalilkan bahwa letak yang ada di RT 14 itu seolah-olah ada di RT 2. Dalam putusannya pun tentu begitu. Jadi sekali lagi menurut saya pengadilan, kepolisian, dan pihak manapun bukan pihak pembuat tentang nama suatu RT atau RW tempat. Ya. Karena pengaturan tentang penamaan RT, RW itu diatur oleh pemerintahan daerah. Dari Perpres, kemudian turun ke Menteri Dalam Negeri, kemudian turun ke Pemda-Pemda. Di Kota Depok ini diatur oleh Perda ataupun Perwa. Terakhir Perwa nomor 13 tahun 2001. tentang pembentukan RT, misalnya harus berapa warganya, RW, LPN, dan seterusnya. Jadi yang mengatur itu adalah
pemerintah daerah, jadi bukan pengadilan ataupun pihak lain. Nah, karena itu kesaksian yang menyatakan lokasinya jadi RT 2 RW 5, padahal ya, bukti-buktinya ada di RT 14 atau bahkan dalam sertifikatnya sama sekali tidak jelas, hanya menyebutkan Desa Limo. Karena itu menurut kita adalah itu merupakan satu keterangan palsu. Karena keterangan palsu itu dilakukan di dalam pengadilan di bawah sumpah. Karena kemarin salah satu dari pihak tergugat dulu, khususnya dari Bapak Haji Sarifudin yang memiliki sertifikat, ya kan, kemarin sudah melaporkan pidana ya, di Polda Metro Jaya. Jadi bukti laporannya sudah diterima ya. Bahkan juga yang megang tuh. Jadi laporan ini ada di pasal 242 contoh pasal 266 KUHP. Intinya sih ya, ini warga sedang memperjuangkan tanah dan rumah ya. Jadi di situ bukan tanah kosong nih Bang. Ini tanah yang sudah ditempati dari sejak tahun 60-an lah, sudah 20 tahun lebih. Ya, Bang Lukman dan yang lain banyak yang lahir di situ kan. Biasanya kalau objeknya salah gugatan kan dari pengadilan nggak bisa berlanjut sampai kalah terus, gimana? Nah, itu dalam putusan yang terdahulu sebelumnya dari para pihak tergugat sudah menyampaikan itu. Jadi dalam eksepsi error ini objekto sudah disebutkan. Ya, tapi ya kembali kepada pertimbangan hakim kan begitu kan. Nah, jadi meskipun pernyataan dari penggugat ada di RT 2 RW 5 tanpa didukung oleh bukti, ya kan? Pada faktanya ternyata dikabulkan begitu loh kenyataannya. Jadi sidang lapangannya gimana Bang? Sidang lapangan yang mana penunjukan batasnya pun Karena itu kita belum ikut kan. Ditentang oleh ketua RT dan RW setempat bahwa overlap yang dia objek ditunjuk adalah bukan itu. Ya. Warga pun sama RT RW mengungkapkan bahwa objeknya bukan itu. Lain. Iya. Tapi ya itu yang kita heran. Kenapa pihak pengadilan langsung mengabulkan sesuai dengan permintaan mereka? Tahun berapa waktu itu? 2018. Ya inilah Indonesia tercinta kita nih Pak. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Agendanya Bang, agenda siang hari ini tadi. Ya, agendanya adalah ya klarifikasi, penegasan dari kantor hukum bahwa terkait dengan panggilan para turut terlawan itu yang tidak diterima, ya kan, bahwa itu bukan karena kesalahan dari adanya alamat, ya, tapi itu adalah soal masalah teknis penyampaian itu relas atau pemberitahuan kepada para turut terlawan. Untuk klarifikasinya saya hadirkan para turut terlawan ya, yang jumlahnya tadi 16 orang itu, maka tadi hakim menyimpulkan ya sudah kalau begitu tetap relas akan dijalankan lagi dengan alamat yang lama, tapi silakan ya kan kalau nanti pada waktu sidang tanggal 11 Januari ya itu hadir gitu. Jadi walaupun nanti di relasnya bunyinya tidak dikenal, tidak diterima, tapi kalau yang bersangkutan hadir ya dianggap itu sudah memenuhi undangan. Jadi terkait mekanisme pemanggilan terhadap para pihak dalam bantahan ini sekarang kan disampaikan melalui pos. Nah kemudian pos ini melapor kepada jurusita tidak menemukan alamat dari khususnya para terbantah 1 sampai dengan 20. Padahal dari pihak pelawan atau pembantah sudah mencantumkan alamat itu sesuai dengan KTP atau sesuai dengan tempat tinggal yang sekarang. Dari 20 turut terlawan itu yang nyampe relasinya hanya 2 orang, hanya 3. Nah, untuk itu jadi kita sudah menghadirkan ini sebagian besar, hampir keseluruhan dari para turut terlawan 1 sampai dengan 20 di sidang kali ini. Saya kira Bang Lukman sebagai salah satu terbantah ini bisa menyampaikan ini. Nama saya Lukman sebagai koordinator turut terlawan, yang mana sebenarnya relasi ini yang bias jadi nyata, yang nyata jadi bias. Ini yang kami alami saat ini. Yang dimana pada gugatan sebelumnya nama dan alamat tidak jelas, tapi itu sampai ya, bahkan orang yang tidak ada namanya dalam gugatan paksakan harus mengaku itu namanya. Contoh orang tua saya Haji Sahir di KTP maupun di surat kematian dulu keterangan Haji Sahir, tapi dalam
pokok perkara yang lalu itu M. Sahir, yang mana namanya bukan M. Sahir, tapi dipaksakan itu harus nama Haji Sahir. Ya, alamatnya. Begitu juga undangan untuk para relawan yang lain, alamatnya selalu ditujukan kepada saya, keluarga saya, yang katanya sebagai koordinator. Gitu. Nah, makanya yang relasi kali ini alamat sudah sesuai KTP dan tempat tinggal, malah katanya tidak dikenal. Itu yang menjadi kebingungan. Nah, kemarin pada saat yang menerima relasi 3 itu saya, Husen, ponakan saya, dan ahli waris almarhum Koyan ya. Ini saudara Romli. Kebetulan saya ketemu sama kurir PT Pos yang bernama Agus kalau nggak salah. Itu saya bilang, saya tanyakan, ini relas hanya kami yang menerima. Iya Pak, hanya 3 orang dan hanya pihak lurahan. Nah, saya tanyakan, ini kan ada 20 turut relawan, masa saya aja menerima? Iya Pak, yang kami dapat tugas ini aja. Dan saya tanya, apa relas itu bisa kurir yang lain memberikan? Tidak, karena kalau kurir itu sesuai dengan zona. Nah itu makanya semua saya konfirmasi para turut relawan, ada nggak tetangga atau siapapun yang menerima atau ditanya atas relas ini? Tidak ada. Sidang lanjutan agendanya apa Pak? Agendanya masih pemanggilan para pihak. Harapan Bang Usman nih tentang gugatannya gimana? Harapan saya satu, bersikaplah jujur, karena semua baik saksi maupun hakim kan disumpah. Pertanggungjawabannya dunia akhirat. Tolonglah berdiri tegak sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan yang benar. Hakim seperti ya berdiri sebagai hakim, masa hanya pihak-pihak yang menguntungkan mereka aja yang mereka bantu. Ini contoh kecil dari rela saja sudah ada ketimpangan. Nah, yang kami khawatirin ini terulang lagi nih. Masa putusan itu sesuai cerita bukan berdasarkan bukti atau fakta.